Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Yahya Danusa, dan di sini saya akan sedikit sharing tentang bagaimana cara membuat konten yang berkualitas. Nah, konten berkualitas adalah sebuah konten atau artikel yang enak dibaca manusia dan Google dan mudah dipahami oleh yang membacanya. Baik, di dalam membuat sebuah konten biasanya saya memperhatikan 4 hal, dan saya singkat biasanya 4M. Nah, ini 4M ya. 4M. Nah, M yang pertama adalah minimal 500 kata. 500 kata. Dalam sebuah konten itu minimal sekali itu 500 kata. Itu konten berkualitas loh. Kenapa 500 kata? Karena ketika konten kita 500 kata, maka si pembaca akan enak membacanya gitu. Nggak cepat habis gitu kan, kayak seperti ini. Nah, contoh konten berkualitas seperti ini. Nah, kontennya sekitar 900 kata lebih, 917. Nah, supaya ketika ada yang baca mendapatkan sosial signal, ketika wah bagus ini kontennya, disebarlah ke Facebook, Twitter, dan lain-lain. Nah, baik. Terus yang kedua itu minimal di dalam sebuah konten berkualitas ada 2 gambar. Nah, gambar ini penting. Kenapa penting? Jika di dalam suatu konten itu terdapat banyak gambar, maka proses pengindeks dan ke Google-nya akan semakin cepat. Minimal 2 gambar. Nah, saya memakai beberapa gambar di dalam setiap sub saya. Itu biasa saya pakai langsung gambar seperti ini di musik jazz, contoh musik jazz gitu kan. Nah, langsung ada gambar. Nah, untuk pemilihan gambar sendiri saya saranin ke teman-teman, carilah yang berbahasa Inggris, cari keywordnya berbahasa Inggris. Karena jika kita cari keywordnya bahasa Indonesia, misal musik klasik gitu segala macam, nah nanti keluarnya ya gambar-gambar yang kurang bagus. Kalau misal kita cari keyword yang berbahasa Inggris, nah itu insya Allah rata-rata gambarnya bagus semua kayak gitu. Dan penempatannya yang pertama ya kalau bisa sih di fitur image 1 dan sisanya di dalam sini, dalam konten. Nah, saya rasa udah jelas. Nah, terus yang ketiga menggunakan H3 dan H4. Nah, H3 H4 ini adalah subjudul. Nih, kayak gini. Ini biasanya saya kasih H3. Nah, dan di dalam konten ini saya hanya pakai H3 aja. Karena H4 dan H3 itu sesuai kondisi artikel yang kita mau buat. Contoh, misalnya kita misalnya di sini di atasnya kasih macam-macam seni. Macam-macam seni. Nah, di sini H3, di bawahnya itu untuk bantu subjudul tadi ya, kasih A4 lah seperti itu teman. Nah, jadi usahakan setiap membuat konten harus menggunakan H3 dan H4, tapi juga nggak harus, tergantung konten tersebut. Nah, di dalam pembuatan memasukkan foto, usahakan ini captionnya itu usahakan link dari gambar tersebut. Terus alt-nya itu terserah teman-teman kayak gitu, apa namanya. Nah, seperti itu teman-teman ya.
Baik. Yang keempat adalah menggunakan internal linking. Nah, internal linking ini berfungsi sebagai penyambung dari artikel satu ke artikel yang berhubungan. Contoh di sini kayak ini mana ya? Mana nih? Bentar, kita cari dulu ya di sini. Kok nggak ada, kita buat. Oh, nggak ada kayaknya. Oh, nggak ada. Nah, cara membuatnya gampang ya. Kita cari yang mana. Oke, kayak gini. Sini suara. Nah, ini adalah keyword, dan usahakan jangan membuat jika membuat internal linking, usahakan minimal 3 kata atau 2 kata aja, kayak gini. Seni suara, ataupun kayak gini. Mana lagi ya? Yang seni musik. Nah, ini bisa jadi internal linking. Masukannya gini, seni suara. Seni suara kita buat kita masukkan insert. Nah, ketika teman-teman di sini langsung bisa nyari loh. Nah, contohnya seni suara. Nah, klik aja, kan berhubungan nih seni suara di sini. Oke, link, update. Ketika udah selesai, nanti hasilnya nanti ada seni suara itu beda sendiri warnanya, terus ngelink ke artikel yang lain. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya share sedikit pada teman-teman. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.